Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 6 Barabai, Bapak Johansyah SPD. Yang saya hormati Kepala Tata Usaha Bapak Haji Iju Dinur SAG. Yang saya hormati Ustadz Ahmad Syatibi SAG. Yang saya hormati tokoh masyarakat yang berhadir di sini, serta yang saya hormati para tenaga kependidikan SMA Negeri 6 Barabai dan teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat taufik dan hidayahnya jualan kita dapat berkumpul dalam rangka peringatan salah satu peristiwa yang agung dalam sejarah Islam, yaitu Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Salawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW yang membimbing kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau di akhir zaman. Amin. Izinkan saya membacakan susunan acara pada hari ini. Acara pertama, pembukaan. Acara kedua, kalam ilahi. Acara ketiga, sambutan. Acara keempat, pengumuman sekaligus pembagian hadiah lomba syarhil Quran. Acara kelima, ceramah. Acara keenam, doa. Acara terakhir, penutup. Acara pertama, untuk membuka acara pada hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Kalam ilahi yang akan disampaikan oleh Muhammad Alfianur dan sari tilawah oleh Muhammad Syamsuddin. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa atayna Musa al-kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil.
هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagai tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Dan kami memberikan kepada Musa kitab Taurat, dan kami jadikan petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil pelindung selain aku, wahai keturunan orang yang kami bawa bersama Nuh. Sesungguhnya dia Nuh adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan dari Kepala Sekolah SMA Negeri 6 Barabai kepada Bapak Johansa SPD. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan hidayah serta taufiknya kita dapat berada di tempat ini dalam melaksanakan acara kegiatan sekolah. Salam dan salam kita aturkan atas junjungan kita Abu Besar Muhammad SAW, kita sahabat kerabat kita beragama yang kami hormati kepada Ustaz Bapak Haji Ahmad Sabihi Isabi, yang kami hormati kepada tokoh-tokoh masyarakat sekitar SMA Negeri Barabai, yang ulun hormati seluruh Bapak Ibu Dewan Guru SMA Barabai, yang ulun sayangi seluruh siswa SMA Negeri Barabai. Alhamdulillah kita pada hari ini dapat melaksanakan suatu program kegiatan OSIS keagamaan untuk melaksanakan Isra Mi'raj. Dalam hal ini harapan Bapak pribadi kepada seluruh kita yang hadir, terutama lagi untuk siswa-siswi di sini, mudah-mudahan dengan acara ini menambah lebih dalam lagi keimanan kita. Terutama nanti ada penyampaian dari Bapak Ustadz tentang kegiatan Isra Mi'raj ini. Harapan Bapak kepada seluruh siswa-siswi untuk memperhatikan, mendengarkan, mudah-mudahan nanti bisa mengamalkan apa-apa yang disampaikan dari penceramah kita. Mudah-mudahan harapan Bapak pribadi dan seluruh warga Islam Barabai dengan kegiatan ini, kita seluruh keluarga besar SMA Barabai mendapatkan rahmat dan hidayah Allah SWT.
sehingga keadaan lingkungan sekolah kita dapat berjalan damai, tentram dan sejahtera. Dan kalian untuk siswa lebih baik lagi hasilnya dalam menimba ilmu pengetahuan. Itu harapan Bapak, dan kemungkinan seluruh dewan guru berharap bahwa dia menjadi siswi yang berakhlak mulia. Itu harapan. Demikian dari Bapak untuk menyampaikan ini. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengumuman sekaligus pembagian hadiah lomba syahil kami minta dengan hormat kepada Ustadz Ahmad Syatibi SAD untuk memberikan hadiah. Juara 1 lomba syahil diraih oleh kelas 11B. Juara 2 lomba syahil diraih oleh kelas 12 IPS 2. Juara 3 lomba syahil diraih oleh kelas 11A. Dipersilakan bagi pemenang untuk maju ke depan. Acara selanjutnya ceramah agama yang akan disampaikan oleh Ustadz Haji Ahmad Syatibi SAD. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahu dahma ba'du. Yang menghormati kepala sekolah SMA Negeri 6 lulusan tengah Allah. Ada berapa kan? Nah kalau di Kemenak itu biasanya lulusan tengah nggih. Para sivitas akademika lah bahasa gitu lah, seluruh pengajar, dewan guru, pelajar, para tokoh masyarakat, tokoh agama, keluarga besar SMA Negeri 8 Barabai, sebut 6 Barabai di Wilayah 8 di Pangkalan lah, dia tokoh huruf Kalimantan tiap hari itu sama hadirin hadirat majelis Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kami hormati dan muliakan. Puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala, limpahan rahmat karunia-Nya dan izinnya ulun bisa bersilaturahim ke sini beberapa waktu. Biasanya ibu-ibu yang datang, hari ini giliran ulun datang ke sini karena kebetulan ibu-ibunya berhuruf gawi ulun semalam di Barabai. Ibu-ibu hari ini ke Barabai ada rakernas Kementerian Agama masih Pak lewat Zoom, tetapi absen mengenainya ya. Jadi berbagi orangnya di kantor masih ada kedua. Ulun berbahagia bisa hadir ke sini meskipun dalam suasana belum fit, belum masih dalam masa penyembuhan, habis operasi batu ginjal, kemudian sempat kali semalam di ISWL, jadi masih ada PNG. Cuma karena hendak bilang bersilaturahmi, ulun usahakan datang ke sini. Kebetulan ini kawan sekampung, kawan sabangku, sawan sanasib sepanangkungan kami dulu nggih. Sekolah dol. Artinya mulai di Bandung itu sepeda unik, lawan sepeda bin kan dulu Vespa aja berapa sekolah. Nah ini perjuangan dan gue rajak makan beliau ini di Banjar itu nanti yang lapar seorang bisa sini rumah bermakan. Nggih. Ada nyaman menolak nilainya tahu tang jasa, biasanya tahu tang jasa. Nggih. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebenarnya ulun ini lain penceramah.
Cuma sekadar kita saling mengingatkan saja. Yang pertama, ulun berharap dengan silaturahim ini sesuai hadis Nabi, barang siapa yang hendak panjang umurnya, berkah hidupnya, diluaskan rezekinya, maka harus bisa menjadi tali silaturahim. Ulun jangan itu di kantor kita makan wadai di sini, ada tamu imam baju di sini. Jadi berkat silaturahim ulun sampai ke sini bertemu lawan kawan, bertemu lawan keberdekaan dan mohon doa mudah-mudahan sehat-sehat nih. Selanjutnya, sebenarnya sudah banyak guru menyampaikan tentang Isra Mi'raj ini dan banyak dan hafal ayatnya nih. Dibacakan oleh Qari tadi tentang Isra itu dalam surah Bani Israil ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Itu ayat Isra-nya. Sedangkan Mi'rajna di dalam surah An-Najm ayat 1 sampai 13 itu ada tentang Mi'raj. Isra, wadah kita dulu adalah Isra lah, mudah-mudahan yang mendapatkan rahmat. Sini tuh berjalan terus sampai mana-mana, berjalan butuh mandi mana pak? Nih orang, berjalan pakai jenis Isra mana sini, ya. Jadi Isra itu artinya berjalan, tetapi lain halnya berjalan dengan diperjalankan. Jadi kalau diperjalankan itu ada masuk akal, tetapi bisa terjadi. Kalau berjalan dalam artian itu rasional. Amuninya ada rasional asal ada ditarimakan, tetapi ketika Isra itu diperjalankan, makanya ayat yang Subhanallazi asra itu dimulai dengan subhana. Kenapa subhana? Bila di kalimat dalam Al-Quran itu ada kata-kata subhana, berarti di keberlanjutannya itu ada sesuatu yang sangat istimewa dan terkadang kada sampai pikiran kita menjangkaunya. Asra bi'abdihi, memasuki Allah yang memperjalankan hambanya pada suatu malam. Ahli tafsir menyebutkan ba'idun atau qalilun min al-lail, sedikit dari akhir malam perjalanan Isra Mi'raj itu. Sehingga orang Arab dahulu itu amuninya minal masjidil haram ilal masjidil aqsa itu perjalanannya 3 bulan. Kenapa sepertiga malam bisa ditempuh oleh Nabi? Sepertiga malam ada sampai aja kan di luar pemikiran. Tetapi ketika iman yang berbicara asra bi'abdihi, Allah namun dia perjalankan hambanya dari masjidil haram ilal masjidil aqsa, maka sesuatu yang mustahil. Bahasa orang dahulu ada mengisahkan kalau orang diperjalankan itu, kalau pijit, tahulah anak-anak pijit, tahulah. Bila ada orang pijit, samut umpat bebuah di sesala rupiah, dipakai oleh ampun rupiah, tulang kebenjar betaksi sampai mulai di rumah, mulai wadah kita jam 8 sampai di Banjar jam 11, bebulik lagi sampai di rumah jam 5. Betamuan nyelam pijit nanti ke lampu sebelah. Aku tadi datang di Banjar, jadi pijit. Oh jangan kawan ada mungkin mustahil ikam yang berjalan dengan jalan sudah ke Banjar dan sekarang sudah boleh. Itu namun kita merasionalkan perjalanan itu. Ketika umpat wadah orang perjalanan orang, namun jalan apa? Ke Banjar itu setengah harian ada mustahil. Tetapi untuk jalan seorang, maka itu sesuatu yang mustahil. Jadi ada sesuatu yang menurut pikiran kita mustahil, tetapi bagi Allah itu adalah sangat mudah. Subhanallazi asra bi'abdihi. Nah, bi'abdihi ini pun menjadi perbincangan di kalangan ahli tafsir. Kenapa? Kalau ini abdun abdihi, berarti antara jasad dan roh itu keduanya beresok diperjalankan. Kalau roh aja mudah aja,
Tetapi kalau ini roh dan jasad yang diperjalankan, itu agak sulit diterima oleh akal. Tetapi ketika Allah mengakui bahwa hambanya yang diperjalankan, maka ada mustahil. Karena Allah mau perjalanan hambanya. Dan itu pun mengandung pengertian bahwasanya ketika itu Allah mengakui bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah seorang hamba. Kita ini bisa kita mengaku, ya Allah, mengaku kita sebagai hamba Allah, tetapi Allah belum tentu mengakui. Ketika Rasulullah diperjalankan itu, di situ diakui bahwa Rasulullah adalah seorang hamba Allah dan benar-benar diakui. Itu perjalanan Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu Isra. Ketika perjalanan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, itu Mi'raj ngarannya. Maka dari bumi ke Sidratul Muntaha itu dipisahkan di surah An-Najm. Itu adalah Sidratul Muntaha itu tempat yang paling tertinggi. Dan bahkan malaikat ketika sampai di Sidratul Muntaha ada apa lagi? Makanya itu jadi perbincangan, kenapa Nabi Muhammad kawa bersama roh dan jasad. Tetapi karena Allah yang menghendaki, kita satu. Berikutnya, Isra itu lebih nyaman dilihat secara nalar mata kita. Tahu tempatnya dari sini ke sini. Masjidil Haram di Makkah, Masjidil Aqsa di Palestina. Perjalanannya waktu kalau ini jalan kuda atau unta sekitar 3 bulan. Nyaman. Nah, ketika Mi'raj itu sulit dibuktikan. Mana gerak tempatnya? Nah, di mana gerak Sidratul Muntaha? Nah, di dalam surah An-Najm itu kan disebutkan Sidratul Muntaha itu adalah tempat yang paling tinggi, dan di situ pun Malaikat Jibril sudah permisi lawan Nabi Muhammad SAW. Ada awal lagi 4 di atas. Amuninya kita mengisahkan langit pertama bertemu Nabi siapa, langit kedua bertemu Nabi siapa, sampai ke 7 sampai ke Sidratul Muntaha. Itu sudah banyak guru-guru yang menjelaskan, dan ulun pun kan apa juga. Itu adalah kitab Dardir namanya. Nah, panjang banget, 2000 malam baca itu aja kan dapat pembimbingan. Nah, ada ulun yang pertama, ulun kada apa Dardirnya, coba kesimpulannya ada. Kesimpulan pertama, Isra adalah perjalanan jauh. Itu tawilnya bagi kita, bila kita hendak berjalan jauh, musafir itu lebih baiknya berangkatnya malam hari. Makanya orang umrah, berhaji, pesawat itu nyaman tuh mulai take up itu adalah malam hari. Jadi Isra malam hari nyaman. Satu, perjalanan secara fisik biasa. Yang kedua, Mi'raj itu lebih aman lagi adalah di sepertiga malam akhir. Mi'raj. Kalau Isra Mi'raj yang ada itu terjadi pada diri Rasulullah. Kalau Isra Mi'raj kita kawan. Isra kita, perjalanan musafir kita, pergi umrah, berhaji dan sebagainya tadi ada. Tapi Mi'raj kita adalah Mi'rajnya pribadi-pribadi kita masing-masing. Di dalam sebuah kitab ulama mengatakan as-salatu mi'rajul mu'minin. Kalau Nabi Mi'raj menghadap Allah, kehadiran Allah, bahasanya itu berhadapan dengan Allah meskipun zat Allah nang mukhalafatul lil hawadis, bersalahan dengan kewenangan hadat, kata-kata dikisahkan secara gamblang. Tetapi dari percakapan di tahiyat akhir itu ada satu kesimpulan, bahwasanya antara hamba dengan Tuhannya berhadapan-hadapan. Nah, kesimpulan dari Isra Mi'raj itu kan menerima perintah salat.
takbiratul ihram iktadahu bitakbir wa tahqiqan bis taslim. Pertama dimulai dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Semboyan. Ketika setelah takbiratul ihram kita disunatkan membaca doa iftitah. Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi asila. Di penghujungnya disitulah ketika kita sembahyang menghadap Allah, inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ketika kita sudah menghadap kiblat, maka hati kita adalah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Setelah takbiratul ihram dimulai doa kita, maka disitulah pengakuan seorang hamba bahwa segala aktivitasnya sehari-hari hanya semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu kerjaan Islamnya seorang hamba. Membaca Fatihah, membaca surah sampai rukuk, tidak sujud, duduk antara dua sujud sampai sujud kedua, sampai di akhir kena tahiyat awal ada, tahiyat akhir. Hanya salam, habis salat. Itu sembahyang. Nah, kalau Nabi Mi'rajnya menghadap Allah dengan perjalanan tadi panjang, kita menghadap Allah dengan sembahyang tadi. Itu Mi'rajnya seorang kita biasa. Lain lawan Rasulullah. Tetapi yang utama lagi adalah kalau kita sembahyang itu menghadapkan batang tubuh kita dan menghadirkan hati dalam sembahyang itu, sehingga orang sembahyang bujur-bujur melaksanakan sembahyang akan mendapat keberuntungan. Di surah Al-Mu'min itu kan aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Dan beruntunglah orang-orang mukmin dan mereka sembahyang melaksanakan dengan khusyuk. Nah, kehusuan itu akan terwujud apabila kita memahami apa yang dibaca. Mulai doa kita tadi, kita bersungguh-sungguh menghadapkan dada kita, wajah kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala dalam hati pengakuan bahwasanya kita benar-benar tunduk dan patuh terhadap aturan-aturan Allah. Sehingga sembahyang yang bujur-bujur dilaksanakan dengan khusyuk dan tawadhu tadi akan menghasilkan manusia-manusia yang sempurna kehidupannya. Kalau memahami harmoninya, sudah memahami di dua iftitah tadi, sesungguhnya salatku, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku lillahi rabbil semata-mata untuk Allah. Jadi kita apapun kita gawe ini ada wadahnya lagi, ada tiwasnya lagi, ada prasangka, ada baiknya, karena sudah semua kita serahkan. Nah, terjadi itu sudah aturan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bahasanya tuh sudah lepas taksir, maka kita menghadapi takdir. Kita sudah berusaha dengan kesungguhan hati, dengan kesungguhan niat dan kesungguhan usaha, masalah takdirnya hasilnya sudah kita terima dengan sebaik-baiknya. Nah, di situ. Kemudian setelah dipahami dua iftitah tadi, kan rukun sembahyang berikutnya adalah timbah takbiratul ihram dan membaca dua iftitah. Itu kan wajib sunatnya. Kewajibannya adalah rukun qauli, yaitu membaca Fatihah. Fatihah itu la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab.
Tidaklah dinilai sembahyang apabila pada membaca surah pembuka daripada Al-Quran. Maka yang wajib dibaca dalam rukun kauli di dalam sembahyang itu adalah Fatihah. Gitu. Nah, untuk itu kita pahami pula Fatihah itu apa artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Ar-Rahmanir-Rahim. Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki yaumiddin. Antara Malik dengan Malik ada perbedaan pemaknaannya. Kalau Malik itu adalah raja, kalau Malik adalah penguasa. Malik yaumiddin, penguasa hari pembalasan. Iyyaka na'budu, kepada Engkau kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, berilah kami petunjuk kepada jalan keberuntungan, mustaqim, jalan yang benar. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang yang Engkau beri kenikmatan, baik kenikmatan dunia maupun kenikmatan akhirat. Kenikmatan akhirat adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalan yang Engkau murkai, dan bukan waladhdallin, dan bukan pula jalan orang-orang yang tersesat. Nah, di situ aja kita, kalau kita sembahyang sehari semalaman wajib 17 rakaat, maka kita membaca Fatihah 17 kali, insya Allah ada yang tersesat. Karena 17 kali sehari itu wajibnya aja membaca Fatihah. Kemudian ditambahi dengan salat-salat sunat rawatib. Sebelum subuh 2 rakaat, sebelum zuhur 2 rakaat, sesudah zuhur 2 rakaat, sebelum asar 2 rakaat, sesudah maghrib 2 rakaat, sesudah isya 2 rakaat, jadinya 14, yang ada salah. Nah, 14 rakaat. 14 tambah 17 berarti 31. Berarti 31 kali kita sudah melaksanakan pembacaan suratul Fatihah. Bagi mereka yang hafal melazimi itu niscaya akan mendapatkan keberuntungan. Kalau bahasa orang dagang, kalau hanya 17 rakaat ditambah 14 rakaat itu hanya lek muda. Nggih. Lek muda 17 tambah 14 berarti 31. Masih harus ditambah lagi. Ditambah setelah salat isya atau setelah salat tahajud 3 rakaat witir, 2 dan 1, berarti sudah 31 berarti 34. Nah, ditambah sembahyang sunat duha 2 rakaat. Salat duha ini ada 2 pandangan, ada salat fajar, ada salat sunat duha. Sehingga di Mekah itu bilanya pas kita di Raudhah, atau di Madinah itu di Raudhah, bilanya udah isyraq itu salat fajar itu kan diberikannya lagi sembahyang haram bila kada sudah sampai waktu duha jadi suruh boleh sembahyang. Nah, berarti waktu duha sudah. Waktu duha itu bahasanya 20 menit setelah isyraq, setelah terbit matahari. Kalau kita melihat itu sepenggalah setujung ombak antara matahari dengan ufuk duha. Kenapa sekarang kita disuruh sembahyang duha? Karena di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di dalam tubuh manusia itu ada 360 persendian. Persendian itu pupuk nih apa? Penyambungan ada 360 penyambungan ada di dalam tubuh kita. Maka ketebusannya sebagai bukti kita syukur atas ada sambungan-sambungan itu, coba jepin
sambungan yang berdukung musik ajar tangan gitu nah kayak apa ada caget tawa bukti syukur kita atas sambungan-sambungan itu dan kewajiban kita akan gugur apabila kita sembahyang sunat duha 2 rakaat. Jadi tatapusannya bahasanya tuh ibarat tasanda tagada diri kita dengan Allah. Bila akun sudah sembahyang duha 2 rakaat berarti sudah tertebus kewajiban kita dengan Allah atas persendian-persendian yang diberikan oleh Allah kepada kita. Sembahyang duha 2 rakaat. Dan bila orang kada mau sembahyang duha, insyaallah harus sugih. Gitu aja. Oke. Dan bila orang mau sembahyang duha ada mau sakit, gitu aja. Oke. Ada mau sakit hidup. Karena apa? Bahasanya itu nang bukan karasan mencari rezeki. Bacaan itu salat sunat duha itu kan Allahumma inna duha duha wal bahaba wa jamana jamaka wa quwwata quwwatuka wa qudratu qudratuka Allahumma in kana rizqi bis samai fa anzilhu apabila ada rezekiku di atas turunkan. Tidak orang bukan karasan lah. In kana ba'idan faqribhu beli jauh parakakan. Nah, bakal karasan main karena kalilan pakasirho belinya sedikit banyak akan amun tiap hari itu bahasanya tuh ngarap tiap hari kita nang bahasa kita manusia aja di kita tiap hari sekali kurun dan memberi bahasanya nah itulah jadi duha itu jangan sampai tertinggal apalagi masih anom-anom nang bujang-bujang rezeki itu bukan hanya nang dimakan lain itu nampak aja tapi rezeki itu adalah kesehatan karena mendapatkan keluarga yang baik yang bisa mendorong kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada perlu mencari pembinian mencari latihan banyaknya rezekinya datang seorang ada profilet kada cuma bila sampai waktunya sudah belum waktunya belum sampai jangan kawin dulu ya. Nah, jadi jangan sampai ada sembahyang duha karena itu penembus kedayaan atau sandaan diri kita lawan Allah. Lihat orang tidak ada gawian ada pasti kan. Cuma tidak ada duit kalau kita tahu aja ke warung mau duit banget kada bayo ayeuna cuma dan memang kada suka kesulitan duit bila ada kesulitan duit berarti pemakan duit nyala nah jadi rasakan seorang kainan terkadang si dintunya gawin cuma kau menyekolahkan anak nah anak bisa sekolahkan pindah nyaman yudi karena tadi si din melazimi duha berikutnya nang perlu apalagi nama si bujangan kalau buat Tuhan bujang Tuhan ya nah nang Tuhan tapi nang Tuhan ini hanya mantap dilatih lagi anom di antara sembahyang yang perlu kita latih adalah karena memang Islamnya tadi intinya perintah sembahyang adalah di dalam Quran itu kan wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'asaka rabbuka maqamam mahmudah maka dari sebagian malam bahasanya tadi penghujung malam akhir fatahajjad maka sembahyang sunat tahajud nafilah itu salat sunat nafilah talakat asa ayyab asa maka janji Allah asa ayyab asa rabbuka maqamam mahmudah siapa naharun yang tahajud maka ayyab asa rabbuka maqamam mahmudah maka ini akan memperoleh
kabeh tempat nang mulia. Lah mulia di hadapan makhluk, mulia di hadapan Allah. Ayyab'asa rabbuka maqaman mahmuda. Sidin tuh berduit tetapi berduit, bungas kada. Tapi di masyarakat tuh ibarat tuh pandir tuh biasanya tuh dihargai orang. Kemudian sidin amangan aja, menghadap pada dalam sidin dahulunya kali kita aja. Nah, artinya sidin itu kan dimalui orang, maka mamah muda itu di hadapan manusianya toh. Orang kan sembarangan karena sembarang ranjang kan kali itu menghadap dalam sidin. Karena sidin kita biasa melaksanakan salat tahajud di penghujung malam. Apalagi di hadapan Allah akan mendapatkan tempat yang mulia. Maka bila sudah mulia di hadapan Allah dan Allah memuliakan, maka kada seorang pun makhluk yang kau menghinakan orang dimuliakan Allah, dan tidak bisa menghinakan, dan orang yang dihinakan oleh Allah tidak bisa dimuliakan oleh siapapun kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila hendak mulia hidupnya baik di masyarakatnya maupun di hadapan Allah, sering-sering bangun imbah tengah malam lain menonton bola lain boleh aja menonton bola boleh, tetapi bila bangun kasih ambil air wudu sembahyang 2 rakaat, walaupun 2 rakaat itu sangat berat. Coba bila udah dimulai di mahir ini bangun seorang aja lagi. Nampak mulan tuh biasanya di pundok tuh digebakin dulu. Bila sampai jam 1 tuh udah digandahin dulu. Cuma paling seminggu atau setengah bulan nang digebakin tuh. Karena kemudian ada barang sudah ringan seorangnya. Memulai itu sulit. Dan bila sudah mulai bahasanya mendadak daging, insyaallah akan mudah aja. Nah, kenapa Nabi melaksanakan Isra Mi'raj di penghujung malam? Maka kita pun karena Nabi itu orang yang mulia, maka kita bila hendak mulia juga, maka kita sering-sering bermi'raj di penghujung malam, di sepertiga malam dan akhir. Bila hendak dapat pasangan yang mulia yang baik, harus juga sering-sering memohon berdoa di penghujung malam dan akhir tadi. Bahasanya itu dahulu kan kalau telepon tuh sambungan langsung jarak jauh lah jiji malah janganlah dahulu tuh kan karena telepon berkali bilanya ada gangguan di penghujung di jam-jam ada sibuk menelpon bilanya jam sibuk sama-sama pada orang memakai berarti kan pada itu ada lewat jalan tol. Nah setelah jadi anak-anakku sekalian, bilanya hendak hidupnya lebih bermanfaat di masyarakat, bahasanya dipandang orang dari segi keagamaannya kita latih salat tahajud. Kemudian bilanya hendak sugih tadi berlatih sembahyang duha, dan memang ada sugih harta, sugih hati, bahasanya hati itu asal apa, ada garis-garis. Dan memang sudah ada disinggung di dalam surah Al-Ma'arij ayat berapa? Ayat 11 misalkan Allah pada salah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innal insana khuliqa halu'a, sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam keadaan berkeluh kesah. Iza massahu sarru jazu'a, apabila ia diuji dengan kesulitan kahul kahilir kisah itu hatinya kalau penyakitnya berkeluh kesah. Ada tetamu orang berkisah sadihnya, tetamu orang berkisah sadihnya. Wa iza massaul khairu manu'a, apabila diberi kenikmatan oleh Allah inya lupa diri, kada kawa berduit sedikit bilang inya pengampun lahan lagi kalau kayak warung yang menguasai pandir yang pakainya nggih hanya berduit tadi lupa diri, ada sadar bahwa nikmat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi
di antara yang dua tadi, bilanya sedih atau kesakitan, jangan berkeluh kesah. Bilanya mendapat nikmat, jangan sampai lupa diri. Maka intinya adalah di ujung ayatnya, illal musallin. Manusia tidak akan berkeluh kesah apabila ia mau sembahyang. Illal musallin alladzina fi salatihim daimun. Mereka melazimi sembahyang itu, baik sembahyang dari segi rukun dan syaratnya dari takbiratul ihram sampai salam. Kemudian ada daim itu salatnya dalam batinnya, dalam artian kalimah-kalimah dalam salat itu diterjemahkan dalam kehidupannya. Bersungguh-sungguh memohon kepada Allah, bersungguh-sungguh mengabdi kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bersungguh-sungguh memohon petunjuk. Memohon petunjuk itu dengan ilmu, kepada ilmunya belajar bersungguh-sungguh menuntut ilmu. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Di samping menuntut ilmu, maka bergaul dengan orang nambah ilmu yang amilin, orang nambah ilmu dan mengamalkan ilmu-ilmunya. Maka dalam kehidupannya insyaallah lurus-lurus. Kada mau kagabung bahasa itu bila orang tahawan lawan orang berjual minyak harum, niscaya tak palit-palit tuh minyak harumnya. Cuma apabila bakawan lawan pandai besi, niscaya bajunya berubah lubang-lubang karena keparcikan api. Kan orang pandai itu kita untuk mengawasi itu kan penjuran. Nya kita berhubung bajunya karena kecuran api nanti andre. Jadi apabila bakawan lawan orang baik, niscaya kapalitannya baiknya. Apabila bakawan dengan orang yang kada baik, niscaya tak palit-palit kada baiknya, tak sampai kurang. Kemudian, terakhir, ada banyak kan ada ajaran di penghujung sembahyang kita adalah tahiyat akhir, dan itulah inti dari Rasulullah menghadap Allah itu biasanya berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala di Sidratul Muntaha. Kalau kita di penghujung sembahyang dengan membaca At-Tahiyatul. Jadi ketika Rasulullah menghadap Allah di Sidratul Muntaha dan Jibril sudah turun ke bawah, maka Rasulullah mulai dialog beliau dengan At-Tahiyatul Mubarakatus Salawatut Tayyibatu Lillah. Kemuliaan At-Tahiyatul Mubarakatuh, keberkahan, salawatut Tayyibatu Lillah, kesejahteraan dan kebaikan semata-mata milik Allah Subhanahu wa taala. Tenang tahiyat. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Maka ketika Tayyibatu Lillah itu akhir di situ Rasulullah membaca, maka Allah menjawab Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan dan kesejahteraan wahai nabiku atas engkau. Kemudian Nabi menjawab Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Keselamatan dan kesejahteraan atas hamba-hambaku dan orang-orang yang beramal saleh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Maka puji Allah, asyhadu an la ilaha illallah. Puji Nabi, asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Maka Allah menjawab wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan aku bersaksi di Allah bahwa engkau Muhammad adalah Rasul dan utusan Allah Subhanahu.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka malaikat di sekeliling menjawab, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Akhirnya kama sholaitu ala Ibrahim wa Ibrahim sampai ke alamin innaka Hamidum Majid. Disitulah dialog Allah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Sidratul Muntaha dalam misi menerima perintah sembahyang dengan peristiwa Isra Mi'raj. Dan Isra Mi'raj tadi hanya terjadi pada diri Rasulullah, namun Mi'rajnya kita sebagai umatnya adalah melaksanakan ibadah salat dengan berdialog kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira mau ada panjang, memang ada penceramah tadi, cuma kita sadar mutalaah bahasa menyatakan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita sebenarnya dengan kita mencoba memahami apa yang kita baca dalam sembahyang sehingga timbul kekhusyuan di dalam hati kita dan dengan kesungguhan khusyuk dan tawadhu menghadap Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dinilai oleh Allah sebagai hamba-Nya abduhu yang mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah kita bermohon semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita sabaratan bisa melaksanakan ibadah salat dengan khusyuk dan tawadhu dan bisa melazimi salat-salat sunat lainnya untuk keberuntungan kita baik keberuntungan dunia maupun keberuntungan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salam halahilah, mohon maaf kalau ada yang benar semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Kekurangan milik ulun sendiri dan memang keterbatasan ulun. Bisa memang ada penceramah kayak cuma sekedar menyatakan aja di kesabaratan. Mudah-mudahan dengan mengkaji ulang tadi jadi Quran bukan fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Maka ingatkanlah sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi kaum muslimin. Terima kasih, mohon maaf. Mengakhiri wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara ke-6, pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Ustadz Haji Ahmad Syatibil SAG kepada Ustadz Haji Ahmad Syatibil SAG. Dipersilahkan. Al-Fatihah. Ya dan mulia dan selalu serapan mustaqim serapan lagi alaihim wa rahmatullahi alaihim amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala Muhammadin salatan taftahu lana biha sudurana wa tuyassiru biha umurana tawil umrana wa sahih ajasadana wa si'arzaqana Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bil taqwa wa jamilna bil afiyah Allahumma anna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una alhamdulillah ala kulli hal Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbi ij'alna muqimas salati wa min dhurriyyatina Rabbana taqabbal du'a Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Kami minta untuk juara kedua kepada Bapak Jawansyah SPD untuk memberikan hadiah.
Juara ketiga kami minta kepada Bapak Haji Ijul Timur SAG untuk memberikan hadiahnya. Acara terakhir penutup. Untuk menutup acara pada hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون
تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون وما يكذبك بعد أليس الله بأحكم الحاكمين لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أرآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية طالبة خاطئة فلندع نادية سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند
Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin sharran yarah. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa'atharna bihi naq'a fawasatna bihi jam'a innal insana li rabbih lakanud wa innahu 'ala dhalika lashahid wa innahu li hubbil khairi lashadid afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa bussira ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzin lakhabir. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Yawma yakunu an-nasu kal-farasil mabthus wa takunu al-jibalu kal-'ihnil manfus fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin latarawunnal jahim thumma latarawunnaha 'aynal yaqin thumma latus'alunna yawma idhin 'anil na'im. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq Wa tawassaw bis sabr. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumadah alladzi jama'a malahu wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla layunbazanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim mu'sadah fi 'amadin mumaddadah. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi
فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يعد على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد
والقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته
كسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma sakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna riyadatahu ana al-layli wa ana an-nahar waj'al lana hujjatan ya mawlana ya rabbal alamin. Allahumma aslih li dunya wa ismahu 'amri wa aslih li dunya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati فيها معادي واجعل الحياة زيادة في كل خيرات واجعل موجد الموت ورحمة لي من كل شر. اللهم اجعل الخير لأمري آخرة وخير عملي وهواتي وخير أيامي يوم ألقاك فيه. اللهم إنا نسألك عيسة هدية فبيبة سمية وموتا غير مخزي ولا فاتح. اللهم إنا نسألك خير المسألة خير الدنيا وخير النجاة وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير المعاد فسدسني وتقض موالي وخطيباتي وارفع درجاتي وتقبل صلاتي واغفر خطيئتي واترك العمل. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعجائب مغفرتك والسلامة من كل اسم ومغفرة ومغفرة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها واجنا من خزنا والدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اغفر لنا من هيثمك ما تقوم به بين
يقين ما مهيئ به علينا مصالح الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحسن ما أحييتنا واجعله الواسع منا واجعل ثرونا على من ظلمنا وانصرنا على من أعادنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر من همنا ولا مبلغ من علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من عوائد الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الأخيار والسلام تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم إنا ومنكم ربنا